Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ustazah akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu mengenai teks cerita inspiratif bagian kedua. Di pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan mengenai apa itu teks cerita inspiratif, apa saja fungsinya, dan apa saja strukturnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke kebahasaan teks cerita inspiratif dan juga bagaimana cara menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama ada kebahasaan teks cerita inspiratif. Dalam teks cerita inspiratif yang digunakannya itu tidak terlalu banyak ya untuk kebahasaannya. Hanya ada 3, yang pertama kalimat deskriptif, yang kedua kata atau kalimat ekspresif, dan yang terakhir majaz. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu mengenai kalimat deskriptif. Apa itu kalimat deskriptif? Mungkin kalau untuk kelas 9, kata deskriptif ini sudah tidak asing lagi. Karena ketika di kelas 7 sudah pernah membahas mengenai deskriptif atau teks deskriptif. Deskripsi sama saja, deskripsi, mendeskripsikan, menggambarkan. Jadi kalimat deskriptif itu adalah kalimat yang memaparkan atau menggambarkan sesuatu secara jelas dan terperinci sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi ketika kalian menggunakan kalimat-kalimat deskriptif di dalam sebuah teks, itu harus membuat si pembaca itu seolah-olah ikut mendengar, ikut melihat, dan juga merasakan apa yang kalian tuliskan di situ. Baik kalian menggambarkan sebuah benda ataupun menggambarkan seseorang. Entah itu menggambarkan wataknya ataupun menggambarkan ciri-cirinya. Karena biasanya kita kan ketika membaca sebuah cerita, terutama sebuah novel, kita itu bisa seolah-olah membayangkan jalan ceritanya seperti ini. Dan di bayangan kita tuh tokohnya seperti ini gitu ya. Di sini ada contohnya, contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya itu, lemari pakaianku terbuat dari kayu jati yang sangat keras dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Kita di dalam imajinasi itu bisa membayangkan ya, ada sebuah lemari. Kita bayangkannya kotak dulu biasa. Lemarinya ini terbuat dari kayu jati. Kita kan tahu ya, kayu jati ini adalah kayu yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang terkenal gitu ya untuk dijadikan bahan-bahan untuk membuat benda, untuk bangunan, dan lain sebagainya. Bayangkan sebuah lemari dari kayu jati yang sangat keras dan juga katanya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Kita bisa membayangkan ukiran-ukiran di kayu itu kan biasanya bagus-bagus ya. Entah itu mengukir seperti bunga, ataupun mengukirnya itu bentuk tanaman-tanaman lain, atau hanya diukir biasa gitu ya, tanpa ada menyerupai sebuah benda, tapi ukiran abstrak, tapi tetap indah gitu ya kalau diukir di atas kayu. Kita bisa membayangkan tuh sebuah lemari dari kayu jati dan kayu jati itu diukir dengan sangat indah. Walaupun lemari ini hanya ada di dalam kalimat, hanya ada di dalam teks, tapi lemari itu bisa hidup di imajinasi kalian ya. Jadi penggambarannya seperti itu. Yang kedua, selain kalimat deskriptif juga menggunakan kalimat atau kata ekspresif. Ekspresif atau ekspresi bisa menampilkan gitu, ekspresi itu menampilkan. Menampilkan itu biasanya apa yang dirasakan. Entah itu perasaan senang, perasaan malu, perasaan sedih, marah, dan lain sebagainya. Kalimat ekspresif itu adalah kalimat spontan yang menyatakan pendapat, gagasan, ide, dan tanggapan. Ya, di sini ada contohnya itu kalimatnya mukanya merah padam. Kalian pasti tidak asing lah. Merah padam ini bisa jadi menggambarkan marah yang tertahan, ataupun bisa jadi menggambarkan malu yang teramat sangat. Kan biasanya seseorang ketika marah itu bisa, ketika di dunia nyata ya, bisa sampai air mukanya itu ya, atau mukanya itu berubah menjadi warna merah gitu ya, karena saking marahnya. Jadi
si aliran darah itu naik semua ke atas. Atau ketika seseorang malu misalnya malu yang teramat sangat gitu, itu pun sama mengalirkan aliran darah itu jadi mengalir ke muka gitu, dan membuat muka itu meronak gitu ya. Biasanya kan kalau malu itu disebutnya itu meronak gitu ya, meronak merah gitu. Nah seperti itu. Atau juga di sini ada contoh kalimat lain. Hari ini adalah hari keemasan buatku. Hari keemasan, emas itu kan digambarkannya bagus, mewah, bisa membuat senang gitu ya. Berarti hari keemasan di sini maksudnya hari yang membuat senang bagi si orang yang dimaksud gitu, atau si tokoh yang dimaksud. Entah itu bisa jadi hari ulang tahunnya, atau hari dia akan menerima hadiah, atau bisa jadi hari kepulangan orang tuanya yang ia nanti-nantikan. Pokoknya hari itu tuh adalah hari yang dinanti-nanti gitu ya. Ekspresi gitu kan, ekspresi. Gimana sih ketika kita menanti-nanti datangnya hari? Seperti itu. Yang terakhir menggunakan majas. Majas ini pasti kita sudah tidak asing ya. Anak-anak kelas 9 harus tahu nih apa itu majas dan jenis-jenis majas. Karena di sebelum-sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya di soal UN itu majas itu pasti keluar. Kalian memang tidak UN tapi ada US, dan bisa jadi soal-soal mengenai majas ini akan keluar. Apa itu majas? Majas itu adalah bahasa kias atau kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Konotasi itu kan makna yang tidak sebenarnya. Atau dalam kalimat lainnya, majas itu salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Ya, semakin hidup. Dan selain itu, majas juga dibagi lagi ke dalam beberapa jenis. Banyak ya. Ada majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan. Dan itu tuh dibagi-bagi lagi. Majas perbandingan itu dibagi lagi ke dalam alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, pars pro toto, totem pro parte, dan eufemisme. Majas sindiran juga dibagi lagi menjadi ironi, sarkasme, dan sinisme. Kalau sindiran ini diurutkan berdasarkan tingkat menyindirnya, dari halus, setengah halus, sampai yang terang-terangan. Dan juga ada majas penegasan. Majas penegasan itu ada majas pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Di sini Ustazah akan menjelaskannya satu persatu secara singkat. Yang pertama ada majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan, kiasan, atau penggambaran. Contohnya, contoh kalimatnya, hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Jadi diibaratkannya itu ke benda ya, ke benda. Yang kedua, ada majas metafora. Majas ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Di sini contoh kalimatnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Ya, kalian bisa cari contoh lain. Dan juga bisa cari pengertian-pengertian lain yang lebih mudah kalian pahami ya. Yang selanjutnya ada majas metonimia. Majas ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya ke merek dagang yang sudah terkenal gitu ya. Misalnya ketika kita mau membeli air minum, Pak beli Aqua. Padahal yang dikasih air mineral misalnya, tapi kita tidak menolak gitu karena itu yang kita maksud gitu kan. Karena Aqua ini sudah lebih dulu ada, jadi kita tuh menyebutkannya merek yang sudah dikenal atau universal, berterima. Atau juga ketika membeli mie, saya memesan mie Sarimi, padahal ketika dikasih mie itu mie sedap misalnya. Maaf ya ini menyebut merek karena memang ini keperluan pembelajaran. Jadi
ketika menyebutkan Sarimi itu, Sarimi di sini maksudnya bukan merek mie Sarimi, tapi Sarimi ini yang mie gitu, beli mie Sarimi. Ada maksudnya beli mie gitu, beli mie. Nah, seperti itu. Contoh lainnya di sini ada jamaah haji Indonesia pergi ke Makkah menggunakan Garuda. Garuda maksudnya menggunakan pesawat. Yang selanjutnya ada majas litotes. Majas ini adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Gitu. Contohnya silakan datang ke gubukku yang kumuh. Padahal pas dilihat rumahnya itu tingkat 3, seperti istana. Tapi ketika dibilang silahkan datang ke gubukku yang kumuh. Atau ketika menyuguhi seseorang tamu di rumah, mohon maaf, suguhannya hanya ada segini. Tapi yang disuguhin itu ada kue kering, kue basah, makanan berat, minumnya juga ada yang ada rasanya, ada yang tawar. Tapi kita merendahnya seperti itu. Yang selanjutnya ada majas hiperbola. Majas ini sudah tidak asing ya. Majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Jadi berlebih-lebihan, hiper itu berlebih-lebihan. Contohnya, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. Kan berlebihan sekali ya, mana mungkin sebuah dentuman itu bisa membelah angkasa kecuali dengan seizin Allah tentu ya. Tapi ini karena kebutuhan sebuah kalimat jadi menggunakan kalimat majas seperti itu. Yang selanjutnya ada majas pas prototo. Majas ini adalah majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Jadi menunjukkan sebagian, menggunakan sebagian untuk menunjukkan seluruh, atau yang sebagian itu bisa mewakili seluruh. Contohnya, dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. Maksudnya si Anu teh nggak kelihatan gitu. Contohnya gini, kalian bertanya ke teman kalian, si Lina kemana ya? Tidak tahu, saya dari pagi tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya itu bukan batang hidungnya saja yang tak kelihatan, tapi si Linanya ini, orangnya ini yang tidak terlihat itu. Ya, jadi si batang hidung ini mewakili Lina secara utuh. Yang selanjutnya ada majas totem pro parte. Majas ini adalah majas yang mengungkapkan keseluruhan objek, padahal hanya sebagian objek saja. Ini kebalikan dari yang pas prototo tadi. Di sini contoh kalimatnya adalah Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Indonesia di sini bukan seluruh masyarakat Indonesia, tapi hanya pemain-pemainnya saja. Tapi yang disebutkannya Indonesia, bukan para pemainnya gitu. Jadi kata Indonesia di sini mewakili para pemain sepak bola yang main di pertandingan tadi malam. Seperti itu. Yang selanjutnya ada majas eufemisme. Kalau dituliskan itu ya, eufemisme. Majas ini adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Ya, penyesuaian. Padahal ternyata itu tuh mahal, gitu ya, penyesuaian gitu. Menggunakan ungkapan halus. Jadi kan kadang karena sebuah keadaan kita tuh harus menggunakan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung gitu ya. Kalau bahasa kasar kan bisa menyinggung seseorang seperti itu. Yang selanjutnya ada majas ironi. Majas sindiran ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Ini majas sindiran yang paling halus, majas ironi itu. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali seperti kaset kusut, atau suaranya sangat merdu sekali sampai telingaku sakit mendengarnya. Masa suara yang merdu membuat telinga sakit kan tidak mungkin ya. Tapi karena untuk kebutuhan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain, kita menggunakan majas di dalam kalimat tersebut. Yang selanjutnya ada majas sarkasme. Ini sudah menengah ya. Majas ini dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Sudah ini kasarnya itu terlihat tapi masih tengah lah. Contohnya itu, putih benar wajah kamu sampai bisa aku sendoki bedaknya.
Itu biasanya antara temannya suka seperti itu. Putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sanggupi bedaknya. Berarti itu tuh menyindir kalau si orang yang memakai bedak itu memakai bedaknya terlalu tebal, seperti itu. Yang selanjutnya ada majas sinisme. Ini udah kasar sekali. Majas ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contoh kalimatnya. Kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya sama aku? Ya, itu sudah, ini sekali lah sudah kasar kalau sinisme itu. Sudah to the point sekali. Lalu ada majas pleonasme. Majas ini adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas. Ya, jadi walaupun tidak pakai itu tuh sudah ngerti gitu kita tuh. Ibaratnya gini, silakan masuk ke dalam. Padahal kita tuh sudah tahu kalau masuk tuh pasti ke dalam. Sebentar ya, aku mau turun dulu ke bawah. Padahal sudah tahu turun itu pasti ke bawah, tidak mungkin ke atas. Itu majas pleonasme. Silakan kamu bergeser ke samping. Ya bergeser pasti ke samping. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya ada majas repetisi. Majas ini merupakan pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Repetisi itu dari bahasa Inggris repeat kan ulang, repeat. Contoh kalimatnya, awas tunggu kedatanganku besok. Tunggu. Kan di awalnya sudah bilang tunggu ya, tapi diulang lagi. Awas tunggu kedatanganku besok, tunggu. Awas ya, awas. Kita kan biasanya seperti itu ke teman. Yang terakhir ada majas aliterasi. Majas ini adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Huruf konsonan. Di sini contoh kalimatnya itu beli baju biru bersama Budi. Semuanya menggunakan huruf B. Nah, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh mencari sendiri bisa di Google, bisa juga di buku atau di materi-materi yang akan dibahas mengenai majas ya. Harus mau membaca ya. Nah, ini untuk kebahasaan jadi ada 3 ya, ada kalimat deskriptif, ekspresif, dan juga majas. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai menulis cerita inspiratif. Jadi bagaimana cara menulis cerita inspiratif? Yang pertama caranya itu kita harus memahami struktur dan kaidah teks. Jadi sebelum kita mulai menulis, kita tuh harus tahu dulu kebutuhan teks cerita inspiratif itu dari apa saja, strukturnya itu apa saja gitu kan. Kemarin kan sudah dijelaskan yang pertama orientasi. Kita pengenalan dulu cerita, mulai dari mengenalkan tokohnya siapa, kapannya, terus di mananya, itu ada di atas. Setelah itu kita kan harus tahu bagaimana yang kedua itu kan masalahnya, mulai dari masalahnya muncul, masalahnya naik, sampai masalahnya mulai mereda. Yang terakhir kan mulai penutupannya atau ending. Dan juga kalau di teks cerita inspiratif ditambah ada hikmah-hikmahnya atau hal yang bisa diambil dari ceritanya ini apa gitu. Dan juga kita harus memahami kaidah teks itu ada kebahasaannya nih, kebahasaan yang digunakan tuh apa saja. Jadi nanti ketika menulis kita tuh akan memasukkan kebahasan tersebut ke dalam teks. Ya. Yang selanjutnya membuat rancangan teks. Rancangan ini ibaratnya ketika kita mau merencanakan sesuatu lah, secara kasar. Misalnya yang pertama rancangannya itu nanti si tokohnya ini. Terus yang kedua tempatnya mau di sini. Yang ketiga nanti jalan ceritanya pertamanya akan begini, lalu begini, secara garis besar dulu. Yang keempat misalnya waktunya seperti ini dan nanti endingnya seperti ini. Dan juga merancang temanya bagaimana, judulnya apa, itu dirancang. Yang terakhir baru mempublikasikan hasil karya, baru di sini mulai menulis, memperlihatkan hasil tulisannya. Walaupun pada intinya kadang beberapa orang ketika menulis itu spontan. Walaupun spontan, kita harus tahu dulu nih kita akan menulis teks apa.
Kalau memahami struktur itu pasti ya harus, karena setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau membuat teks apa, lalu dicari tahu dulu struktur teks tersebut itu apa. Jadi kita tahu gitu apa yang ditulis itu mau mengenai apa, paragraf pertama, paragraf kedua mengenai apa, ketiga mengenai apa ya. Seperti itu. Ya mungkin hanya sekian materi mengenai teks cerita inspiratif. Semoga anak-anak sekalian bisa dipahami dan harus sering-sering membaca buku. Boleh kalau misalkan membacanya melalui Google juga silahkan mencari-cari materi tambahan, karena materi jika hanya mendapatkan dari guru dari sekolah saja mungkin tidak cukup ya di zaman sekarang. Makanya anak-anak harus lebih aktif untuk mencari tahu sendiri mengenai perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Oke, apabila ada yang tidak dipahami silakan tanyakan kepada ustazah. Dan terima kasih sudah menyimak apa yang ustazah sampaikan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.